pendakian kami dimulai. Ekspedisi berdurasi hampir 1 bulan ke ketinggian gunung di atas 7.000 meter benar-benar membawa kami ke tempat antah berantah. Begitu banyak logistik dan perlengkapan yang dibawa. Lebih dari 60 porter kami kerahkan. Inilah kisah kami mendaki Spanduk Peak 7.027 meter di atas permukaan laut di Pakistan. Morning. Selamat pagi teman-teman, sekarang hari pertama pendakian. Saya masih di Rando di ketinggian 2700 mdpl. Sekarang jam 6, kita akan bersiap sarapan nanti jam setengah 7. Nah, jadi di sini kita pendakinya ada berlima dan porternya ada banyak banget kayaknya nanti di belakang. Timnya banyak banget, tapi karena memang logistiknya berat-berat karena kan logistik buat sebulan. Nah, itu logistiknya udah dijajarin, ada ayam juga dan nanti mungkin mereka akan membagi bebannya ke masing-masing orang. Sebetulnya dari awal saya juga tidak menyangka bahwa akan membawa porter sebegitu banyaknya. Namun ternyata untuk membawa logistik 1 bulan memang butuh banyak orang. Tapi di sini porter hanya membantu ngedrop barang saja hingga ke base camp, bukan terus-menerus membawa barang selama kita ekspedisi sebulan. Jadi ilustrasi skala kecilnya seperti kalau kita turun dari stasiun dengan bawaan berat dan minta porter stasiun untuk sekedar membawakan barang kita hingga mobil atau kendaraan kita. Jadi porter di sini juga kita hire hanya untuk ngedrop barang ke base campnya saja. Namun dengan jarak 3 hari dari desa Rando. Ya setidaknya mereka tidak akan benar-benar membawa beban sepanjang ekspedisi sebulan full. Saya kasihan juga membayangkannya. Lalu setelah sarapan dan bersiap, kami memulai pendakian ini dengan hati yang berdebar. Pendakian kali ini adalah percobaan ekspedisi pertama saya ke ketinggian gunung di atas 7.000 meter. Saya dari Indonesia sendiri bergabung bersama 4 anggota tim lain dari Italia, Belanda, dan Australia. Selain itu, kami berlima juga meng-hire operator lokal dari Pakistan sebagai tim support ekspedisi kami. Spanduk Peak berada di pedalaman pegunungan Karakoram. Lingkungan yang dingin dan ketinggian yang di atas rata-rata ketinggian yang bisa dihuni manusia membuat ekspedisi ini harus dilakukan dengan perhitungan yang akurat dan tepat. Tapi di luar itu semua, selain dimanage dengan baik, petualangan wajib dinikmati. Oh, they remember? Yeah, I think it's nice. I remember. Sebelum menggapai puncak Gunung Spanduk, tahap pertama yang harus kami lakukan adalah trekking ke base campnya terlebih dahulu. Dari desa Rando ke base camp Spanduk akan kami tempuh selama 3 hari dengan jarak sekitar 40 km. Ilustrasinya mungkin seperti berjalan dari Depok ke Bogor, namun membawa beban sekitar 15 kg dan jalannya menanjak. Which way? Sini guys, jadinya guys. Ouch. Di jalur menuju base camp ini, kami akan menyusuri salah satu glasier pegunungan Karakoram yang bernama Chogolungma. Glasier adalah bongkahan es yang terbentuk dari salju yang menumpuk dan mengeras. Glasier terus bergerak menuruni lereng karena berat dan gravitasi. Berjalan di atas glasier tentu saja dingin, licin, dan berbahaya. Namun, untuk 2 hari pertama trekking,
kami masih bisa berjalan menepi di kaki gunung yang konturnya masih tanah. Nah, baru di hari ketiga nanti kami harus menyeberangi glasier karena basecamp Spantik berada di seberang punggungan gunung yang kami pijak hari ini. Setelah 4 jam, 8 kilo, kita sampai di tempat makan siang. Elevasi gain 400 elevasi gain. Ecco turchi proveniente dall'Indonesia. Ciao, Hi, ciao, ciao. So we will take lunch here. Yeah, take rest. Rekan pendakian saya kali ini ada Marco dari Italia, Jiron dari Belanda, Holly dari Australia, dan Damien yang juga dari Australia. Tentu saja sebelumnya kami tidak saling kenal. Kami baru bertemu ya di ekspedisi ini. Di istirahat siang ini saya melihat banyak sekali porter yang juga istirahat. Ada juga yang membongkar muatannya untuk bahan makan siang. Bagaimana cara mereka mengaturnya? So Iqbal, how they organize all the packet daily because it's so many people, like they always all perfectly. And who in charge? So there's in charge always. He's called Porter Sardar. Porter Sardar is the leader. Okay. He's the one who organizes everything. For one porter, give around 25 kgs. It's normal, like 25 kgs. Yeah, it's so many people, right? That the porter Sardar always count every we stop. Every. No, Every not camp. every. So after we arrive, maybe at Camp Chonggo Brangsa, the porter Sardar will make sure everything already. Yeah. Okay. Tipe pendakian yang logistiknya disediakan seperti ini menurut saya sangat mewah. Nggak ada effortnya dong. Dulu saya juga punya pertanyaan seperti itu. Tapi saya baru mengerti beberapa hal ini. Bagi saya yang baru pertama kali ekspedisi ke gunung dengan ketinggian segini, langsung apa-apa pengen diatur sendiri, nekat sekali. Untuk gunung yang lebih rendah mungkin bisa. Namun untuk gunung setinggi ini dengan durasi lama, saya masih harus banyak belajar. Lalu di beberapa ekspedisi sebelumnya, kebanyakan orang akan menghabiskan energi benar-benar untuk strategi dan kegiatan fisik menggapai puncak. Dibantu memanage beberapa hal dari pihak luar benar-benar menghemat energi. Lah, naik helikopter aja lebih hemat energi kan? Haha. Nah, nggak bisa. Pertama karena helikopter berbahaya terbang di udara yang tipis pegunungan yang tinggi. Lalu lebih ke kode etik mountaineering aja sih. Ilustrasinya kayak kalian kalau mau mancing ikan sebagai kesenangan, kalian nggak akan pakai jaring besar kan biar mancingnya makin cepat. Nah, gitulah kira-kira. Lalu berikutnya mengapa kami menggunakan operator lokal sebagai tim support adalah hal ini wajib. Ini kebijakan pemerintah Pakistan sebagai bentuk dukungan perekonomian dan pariwisata warga lokal. Nah, teman-teman, sekarang mendekati Manfikura. Di sini sudah terlihat glasier di sebelah kiri kita. Tapi glasier ini nggak putih karena memang ditutupi oleh bebatuan dan pasir. Tapi nanti semakin ke atas, pasirnya dan bebatuannya hilang, jadi hanya es gitu. Kita tadi dari sana, sekarang paling 500 meter lagi menuju camp hari pertama. Malam ini kami akan menginap di camp hari pertama. Biasanya camp bisa di mana saja asalkan dekat dengan sumber air. Tujuan kami hari ini bernama Camp Manfikura, area luas dengan aliran air yang deras. Jalur menuju Manfikura seperti yang teman-teman lihat masih didominasi tanah yang berdebu. Ada pepohonan namun tidak terlalu banyak, sehingga terik matahari hampir selalu terasa menyiksa. Tapi hal tersebut kadang teralihkan dengan pemandangan pegunungan Karakoram yang megah. Apalagi saat puncak gunung Spantik Peak mulai terlihat dari kejauhan. Teman-teman, ini udah mau nyampe Manfikura. Masya Allah. Is that Spantik? Iya. Wah, Spantik. Teman-teman, ini pertama kali kelihatan Spantik setelah 12 kilo jalan. Masya Allah. Tentu saja walau terlihat dekat, gunung sebesar itu masih sangat jauh dari posisi kami. Masih puluhan kilometer lagi. Kami belum ada setengah jalan. Walau begitu, akhirnya kami sampai di Camp Manfikura hari ini. Oke guys, perjalanan 13,5 km dengan elevasi gain 700 meter. Waktu jalan 5 jam 40 menit, tapi kalau sama istirahat 7 jam. Jadi sekarang udah jam 2. Jadi ini kayaknya cepet sekali.
Tapi kita nggak ke Cogobrangsa, kita camp sekitar 30 menit sebelum Cogobrangsa. Ini namanya Manfikura karena di sini airnya lebih bersih daripada di Cogobrangsa. Oke, kita akan siap-siap dulu. Air di sepanjang jalur menuju base camp kebanyakan adalah berasal dari lelehan glasier yang ada di gunung. Awalnya saya anggap kebersihan airnya sama mungkin ya dengan mata air hutan di gunung tropis Indonesia. Tapi ternyata tidak. Sekotor-kotornya air di genangan hutan Indonesia, misalnya berwarna gelap karena efek dedaunan, saya masih bisa meminumnya tanpa menelan benda-benda kecil. Sedangkan air glasier dengan kondisi mengalir di tanah dan pasir seperti ini, sudah dipastikan isinya pasir. Kami harus pintar-pintar memilih aliran mana yang paling sedikit kandungan pasirnya. Belum lagi kondisi air dari lelehan glasier tidak sebersih mata air pegunungan asli. Walau di sini juga ada mata air asli, namun kami tidak bisa mengaksesnya. Ya setidaknya sesampainya di base camp nanti, kondisi air akan jauh lebih baik. Rutinitas di area camp setelah sampai, biasanya kami akan bebersih lalu persiapan makan malam. Namun karena hari ini kami terlalu cepat sampai, waktu kami habiskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Capek banget hari ini. Heart rate saya 170 terus ini sepanjang jalan. Ya pernah sih 140. Ngejar pace mereka kenceng banget. Tapi pada akhirnya kita sampai sini tuh kan jam 2 tadi, dan itu kata leader guide-nya, kalian kenceng banget ini, biasanya nggak segitu, sampai sini tuh biasanya sore. Ya mungkin karena memang tim ini cepet-cepet, jadi ya ke bawah cepet ya, alhamdulillah sih. Terus ini saya lagi naikin kaki, aduh enak banget. Hal baru yang akan saya lakukan di ekspedisi ini adalah setelah base camp, saya akan melakukan yang namanya rotation camp, atau proses mendaki ke camp selanjutnya, namun balik lagi ke camp sebelumnya untuk aklimatisasi. Namun semakin tinggi gunung, semakin kompleks itinerary atau rundown rotasi campnya. Nah, di sini saya tanya ke Marco, faktor apa aja sih yang membuat kita bisa menentukan jadwal rotation campnya? Do you have that kind of like itinerary for going to the summit? No, because depends about my condition and weather condition. Weather condition. If the weather is good, my condition is good, but depends about kilos. Oh, kilos. If Okay. I have too much kilos, but if I carry something, Okay. I leave the tent on the camp one Okay. with another thing inside, Okay. and then back. What makes you do the rotation? Is it your condition, the weather, Yes, and the kilos. weight of your bag? Yes, That's it. depend of these three. Yeah, they things. say. So maybe in the future, if I go alone at some kind of mountain, I need to pay attention to that these things. three Okay then. If you don't have many things, good weather, good condition, go up. If your condition are good, when this weather will be good, you can start to the camp 2. Yeah, You I see arrive that. to camp 2. Yeah. If your condition is not very good, come back to camp 1 and try again. Camp 2, Okay. and then important you have to arrive to the summit with very good condition. Penjelasan Marco terdengar simpel, namun ketiga faktor tersebut masih harus di breakdown lagi. Belum lagi pengaturan ngedrop barang dan strategi membuka tenda yang harus diperhitungkan. Bagi saya, ekspedisi gunung bukan hanya permasalahan fisik dan dana, walau hal-hal tersebut juga penting ya. Namun, strategi, perhitungan, dan antisipasi resiko yang matang benar-benar menentukan keberhasilan sebuah ekspedisi. Kadang saya merasa seperti sedang di dalam sebuah game, dengan berbagai kalkulasi yang harus dilakukan agar finish sampai akhir. Seru! Hari kedua trekking, hari ini kita menuju ke Bacolo Camp. Hari ini rencananya sekitar 15 km dengan elevasi gain 500. Di hari kedua ini, target perjalanan kami adalah Baloco Camp di ketinggian 3.800 mdpl, setinggi Gunung Kerinci. Kontur yang akan kami lewati hari ini masih tanah dan bebatuan, namun dengan kemiringan lebih bervariasi alias terjalnya naik dan turun. Hal ini dikarenakan kontur mulai melewati bukit dan lembah, juga aliran sungai kecil glasier. Melihat banyaknya variasi kontur trek di ekspedisi kali ini, saya membawa 2 sepatu utama. Yang pertama sepatu mountaineering boots buat di camp 1 hingga puncak.
Yang kedua, sepatu trekking untuk jalur dari desa hingga camp 1. Sepatu trekking yang saya gunakan buatan lokal Indonesia. Saya pakai sepatu Reality dari Moxaware. Sepatu ini cukup lightweight. Penggunaan karetnya minim tapi tetap menjaga performance dan kualitas. Yang saya suka dari sepatu ini adalah menggunakan middle insert forseng yang bikin sepatu stabil dan save energi ketika berjalan lama. Lalu yang penting juga adalah waterproof, nggak khawatir jalan di trek basah, sungai, ataupun glasier. Menggunakan bahan kulit nubuk leather dan outsole dynamic gripnya yang bikin saya yakin di tiap langkah. Apalagi melalui berbagai macam kontur trek, nyaman dan aman banget. Dan ada garansi 1 tahun setiap pembelian. Juga tips nih, pastikan teman-teman melihat bulan dan tahun pembuatan sepatu ya kalau setiap membeli sepatu, karena lem dan karet di tiap sepatu ada umurnya loh. Memang tergantung sepatunya sih, tapi semakin jauh dari tanggal pembuatan, resiko sol lepas semakin besar. Jadi pastikan melihat bulan dan tahun pembuatan ya. Bagi saya dan para pendaki lain, menjalankan misi dan ekspedisi ke sebuah gunung seperti Spantik adalah berjuang mewujudkan mimpi. Tapi bagi para porter di sini, melakukan ini semua adalah untuk makan, untuk bertahan hidup. Hal seperti ini yang selalu menjadi pengingat saya untuk terus bersyukur, terus berjuang, dan berbuat baik untuk sesama. Setelah kurang lebih 1,5 jam jalan, kita sudah bisa melihat glasier yang masih satu glasier dari Spantik Base Camp. Tuh lihat. Glasier yang kami susuri, yang sebelumnya selalu tertutup pasir dan bebatuan, sudah mulai memutih. Esnya mulai terlihat dan bebatuan mulai menipis. Glasier ini yang harus kami lewati besok. Kalau kita lihat sekarang, glasier terlihat seperti hamparan es memanjang yang indah. Tapi sebetulnya jika kita berdiri di tengahnya, balokan-balokan es tersebut bisa sebesar mobil atau truk yang harus kita lewati atau justru kita hindari. Belum lagi lubang-lubang yang terbentuk antar balokan es yang sudah pasti licin dan berbahaya. Dan berjalan di atas glasier berkilometer lamanya akan dingin sekali. Tapi biarlah itu menjadi persoalan esok hari saja. Hari ini fokus sampai Baloco Camp dulu. Ngikutin mbaknya, dongkinya. Tadi dia ada yang lari di belakang gua kira orang, ternyata dongki. Sudah 3 jam perjalanan, jarak yang ditempuh sekitar 8 kilo. Ini cepet banget, ini pace secara timnya cepet banget. Di hari kedua, saya pun kewalahan untuk mengejar pace pendaki lain. Sebetulnya saya tidak perlu mengejar mereka juga, karena kita bebas berjalan dengan kecepatan masing-masing. Hanya memang kalau cepat sampai, bisa cepat istirahat dan lebih hemat energi. Tapi saya yang suka nggak enakan ini sering merasa harus segera menyusul mereka, takutnya mereka akan nunggu. Padahal mereka juga jalan sesuai pace masing-masing. Toh yang penting hari ini berakhir di lokasi yang sama kan, haha. Tapi ya bagusnya saya jadi terus-terusan nge-push energi semaksimal mungkin agar tidak tertinggal terlalu jauh. Karena porter pun menyebar berjalan sesuai kecepatan masing-masing. Ada yang di depan banget, ada juga yang santai di belakang. Nah teman-teman, ini akan melewati jalur yang rada bahaya. Jadi bawahnya jurang. Tapi kita akan lewat sini nih, melipir, naik. Setelah makan siang, cuaca sedikit gerimis dan mendung. Kontur trek juga menjadi sangat bervariasi, mulai dari sabana luas hingga jalan setapak di pinggir tebing. Semuanya naik dan turun mengikuti jalur yang kadang ada, kadang tidak. Semakin lama berjalan, semakin saya merasa khawatir perjalanan sebulan ke depan.
Sejauh ini, apa saya mampu? Yay! Wait for Jiren. 7 jam 15 menit jalan dan 16,8 km kita sampai di Bolocok Camp. Reverse Gigan hari ini kita dapat 700. Jadi hampir sama kayak kemarin tapi kilometernya nambah sekitar 5 kilo lebih jauh. Oke. This is Marco. Hello. Halo. We arrive. We arrive For finally. today, Enough. it's enough. Enough. Tomorrow we will arrive to the base, Base camp. Uh, How many your bag the weight? probably, I think 15. 15? No, I think I'm 15. 15 more. Yeah, it's 20. Like Yeah, between 50 and 20. 20. Yeah. He is very fast. No, normally. Normal. Bolocok Camp terletak di ujung punggungan gunung. Jadi untuk menggapai Spantik Base Camp, kita harus berpindah punggungan menyeberangi glasier yang panjang. Oh iya, kalau teman-teman lihat, banyak sekali hewan ternak di sepanjang jalur pendakian. Itu karena jalur ini juga dilewati oleh penggembala ternak. Dan bangunan-bangunan kecil yang terbuat dari batu ini semua adalah shelter penggembala, yang kerap kali juga digunakan untuk porter beristirahat. Dari Bolocok Camp, kita bisa melihat tebing punggungan Gunung Spantik. Di ujung tebing sanalah base camp Spantik berada. Terlihat dekat, namun masih harus berjalan 1 hari lagi. Takut, tapi juga udah gak sabar. Hati benar-benar berdebar. Jadi teman-teman, makan malam hari ini ada nasi, terus kentang, terus ini sayur ayam gitu. Ini kayaknya makan di ekspedisi paling enak selama hidup aku ada di sini deh. Enak-enak semua. Akhirnya hari ini tiba. Hari di mana porter akan mengakhiri perjalanannya bersama kami. Hari di mana jalur tersulit menuju base camp harus kami lewati. Dan hari di mana resiko-resiko pendakian mulai bermunculan satu persatu. Hah? Need what? A letter. And the IC one. Hah? Because you don't want that. I want help when I need help. Teman-teman, setelah 1 jam jalan menyusuri glasier yang di atasnya masih ada pasir, sekarang kita sudah menapaki glasier yang cuman glasier doang dan ini licin.
Katanya nggak perlu pakai microspec, tapi ini harus pakai microspec guys. Mana microspec gue di tas besar lagi. Permukaan glasier yang licin bisa membuat kita terjatuh jika kita tidak berhati-hati, apalagi jika membawa beban yang berat. Otot kaki dan keseimbangan badan sangat berperan besar ketika berjalan di sini. Sesekali kami harus mencangkul es agar permukaan lebih kasar untuk dipijak. Kami harus benar-benar mengamati kontur sebelum melangkah. Dengan jarak 10 km, ini seperti melewati labirin raksasa yang tidak terlihat batasnya. Pagi teman-teman, sekarang jam 9.14, baru sekitar 2,5 jam jalan. Kita sudah menempuh sejauh 5 km. Ini cepat banget sih pace-nya. Dan sekarang tadi dari pagi kita sudah berjalan di atas glasier. Jadi hawa dingin itu dari bawah, di kaki dingin, tangan juga dingin. Jadi ini kita berhentinya juga nunggu nyari batu dulu, karena kalau berhenti di area seperti ini tiris guys, dingin sekali. Nah, kita sudah berjalan 5 km, jadi sekitar 5 km lagi ke arah Spantik Base Camp itu. Arah Spantik Base Campnya di sana. Oh iya, bagi yang belum tahu, saya punya vitiligo di kulit saya. Ketika mendaki di Indonesia di cuaca sepanas apapun, vitiligo saya tidak bereaksi. Namun setiap mendaki ke gunung es, vitiligo saya selalu memerah, entah karena sinar matahari ataupun suhu ya. Tapi makanya saya lebih sering menggunakan sarung tangan ketika mendaki. Tantangan selanjutnya yang membuat pendakian gunung es berbahaya adalah ancaman krevas. Krevas adalah jurang atau rekahan yang terbentuk karena tekanan dari pergerakan es atau glasier. Lebar, panjang, dan dalamnya bisa bervariasi. Ada yang kecil yang hanya membuat orang terjerembab, ada juga yang sebesar ini, yang kalau jatuh ke dalamnya entah sedalam apa. Ya teman-teman, ini namanya krevas. Ya, it's krevas. It's hard when it's covered with snow on the top of it. In winter season, can be in autumn or spring. Yeah, sometimes when it's covered by snow and you can see the crevasse, can be dangerous. Bentuk dasar krevas bervariasi, biasanya semakin mengecil seperti goa. Bayangkan jika terjatuh sedalam itu, dengan badan yang terjepit dan di permukaan es yang dingin. Skenario terburuk jika jatuh ke dalamnya selain patah tulang adalah dada terhimpit sehingga menyebabkan sulit bernafas. Juga hipotermia, karena bayangkan saja di sekeliling kita hanya ada balokan es, yang kalau tidak segera dilakukan penyelamatan bisa menyebabkan kematian. Bahkan misal pendaki tidak terluka pun, kalau berlama-lama di dalam krevas, ancaman kematian karena hipotermia sangat tinggi. Di gunung es, krevas wajib dihindari. Kemungkinan kita tergelincir di atas es akan selalu terjadi, namun pastikan kita tidak sedang berada di dekat krevas. Bagi saya, skenario terburuk jatuh ke dalam krevas seperti ditelan bumi, meluncur entah kemana. Oops. If I put the foot
very strong like this, I have a strong pain. But if Same place. Same place. Setelah energi terkuras karena fokus melewati glasier, kami beristirahat sejenak. Kami juga bertemu porter yang sudah putar balik. Jadi teman-teman porter sudah sampai ke base camp, sudah drop barang, lalu segera pulang. Wah, nggak tahu mereka akan berapa hari nih sampai desa lagi. Semoga diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi guys. Bye-bye. Be careful. Oh, you okay? Bye-bye. Okay, bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you. Teman-teman, kita sudah sampai di titik kaki gunungnya Spantik. Jadi si gunungnya mulai menjulang dari bawahnya. Ini udah Spantik Peak, Gunung Spantik. Nah, kita dari sini tadi tuh aku kira kita akan lewatin glasier ini tuh naik terus ke tenda-tenda ini. Ternyata kita akan lewat sini. Nah, di sini ada jalur. Jadi kita melipir tebing, asal jangan sampai jatuh, melipir baru sampai sini. Gitu. Sebenarnya jaraknya dari sini ke situ itu cuma 500 meter, tapi karena nanjak mungkin ya sejam lagi lah. Lumayan, ini elevasi gainnya sekitar 200-an. Langkah-langkah terakhir sebelum sampai ke Spantik Base Camp. Entah mengapa rasanya berdebar sekali. Bahkan curamnya trek sudah tidak terasa menakutkan lagi. Saya lebih berdebar dengan petualangan yang ada di depan. Sampai di base camp seperti menandakan kalau kami sudah harus siap dengan segalanya. Tidak boleh ada kesalahan, karena bantuan dari desa sangat jauh. Sama teman-teman, ini jalurnya. Nah, ini Spantik Base Campnya sudah sebentar lagi. Base camp ini yang akan menjadi bantuan terakhir kami. Base camp ini yang akan menjadi rumah kami. Di sini orang asing menjadi keluarga, bahu-membahu menyelesaikan misi. Dan di base camp ini juga segala tantangan harus terselesaikan. Yay! Thank you. Yay! Terlihat di ujung kiri atas jalur ke puncak Spantik begitu menantang. Berdiri megah berselimut salju. Jauh sekali. Kadang saya berpikir, kami yang sekecil ini, apa bisa sampai ke ujung sana? Selamat siang teman-teman, sekarang jam 13.40. Kita sudah sampai di Spantik Base Camp, lihat view-nya di belakang. Nah, tadi hari ini kita habis jalan panjang 12 km dengan elevasi gain sekitar 600 meter, terus durasi 6,5 jam. Jalannya kita melewati seluruh glasier itu, tapi di sini tadi kayak langsung nanjak ekstrim gitu, kayak di gunung-gunung Indonesia. Lewatin kreva susah banget, licin dan bolong-bolong, tapi keren banget di sini, masya Allah. Sebelum puncak, kami akan melewati 3 camp. Setelah base camp, akan ada camp 1, lalu camp 2, dilanjut ke camp 3, lalu ke puncak. Termasuk kami, sudah ada 5 tim yang berada di Spantik Base Camp. Sebagian pendaki sudah berada di atas gunung di antara camp-camp tersebut, sebagian lagi ada yang masih di base camp menyusun strategi. Baru sampai di base camp, berbagai kendala mulai berbunculan. Setelah berbagi informasi dari tim yang sudah ada di sini terlebih dahulu, dari kelima tim ini belum ada yang berhasil sampai ke puncak Spantik. Bahkan tim Jerman yang memiliki progres paling duluan sudah melewati camp 2 namun gagal menuju camp 3 dan harus kembali turun ke base camp lagi untuk mengisi logistik. Ini dikarenakan kondisi Spantik tahun ini sangat buruk.
Dulu sebelum berangkat dari Indonesia, saya memang sudah tahu bahwa 2 bulan sebelum ekspedisi, ada yang meninggal di gunung ini. Salah satu jasadnya ditemukan 300 meter di bawah Camp 3. Lalu sekarang, saya baru tahu lagi bahwa korban bertambah. Penyebab kematiannya? Ya, jatuh ke krevas. Mungkin itu mengapa tim Jerman putar balik sebelum Camp 3 untuk mengatur ulang strategi. Sekarang 5 tim berkumpul melakukan rapat bersama untuk menangani masalah ini. Holly menjadi perwakilan dari tim kami untuk ikut meeting. Di sana tim-tim terdahulu memberikan kondisi terupdate track untuk kemudian membuat strategi bersama. So what they were literally arguing over quite a lot was the fact that between Camp 1 and 2 there were some really, really bad sections that needed ropes and quite icy. The more sun we get, the more dangerous it's going to get, and it's going to be too dangerous. But they said it was really, really dangerous, and they said we have to go super early in the morning, like leave at 4 a.m. Otherwise, they said between Camp 2 and 3, they're up here in snow, and there was snow lines. And also said there was like exposed crevasses. Well, covered crevasses that have exposed as the sun melted. It just sounds like not great conditions. It will be okay because we've got enough people to make it okay, but they were like, I don't think it's safe for anyone at the moment to just like go. Just steep sounds kind of crazy. Yeah. He said they were literally waiting like this with the snow between like up to 3. Hal ini membuat kalkulasi saya berubah. Sebelumnya saya kira saya hanya harus bergelut dengan penyakit ketinggian dan suhu dingin. Kali ini harus putar otak bersama dengan tim agar kami punya celah untuk ke puncak. Lagi pusing seperti ini, saya malah teringat video viral Spantik Base Camp di mana ada batu besar yang jatuh longsor menghantam area base camp ini, memporak-porandakan tenda-tenda. Holy sh**! Hai. Duh, angin kencang seperti ini bikin batunya pada jatuh-jatuh lagi nggak ya?